kromatografi, di mana kita tahu bersama bahwa kromatografi itu merupakan proses analisis komponen penyusun bahan pangan penting. Artinya apa? Artinya ini kromatografi juga bisa kita pakai untuk pemisahan-pemisahan seperti mungkin bahan-bahan pangan penting yang kita yang hari-hari kita jumpai di masyarakat. Contohnya ketika kita mungkin mau membutuhkan protein, karbohidrat, itu juga tentunya kita harus pisahkan beberapa pangan-pangan penting tersebut. Tidak hanya mencakup tentang makronutrien, jadi tidak hanya mencakup tentang bagaimana nutrisinya dan segala macam, tetapi mencakup keseluruhan bahkan sampai ke penyusun bahan pangan penting. Di mana dari kita tahu bahwa penyusun bahan pangan itu, kita berbicara tentang pangan sedikit ya, kita menyusun bahan pangan itu sebenarnya, bahan pangan itu tentunya banyak komposisi di dalamnya, entah itu dari proteinnya, ada lemaknya, ada karbohidratnya, ada kemudian vitamin, protein, dan segala macam. Banyak jenisnya. Dan itu kalau seandainya kita mau berbicara tentang kromatografi, tentunya itu juga harus kita pisahkan sehingga kita mengetahui masing-masing berapa kadar. Nah, di sini juga beberapa kromatografi ada yang masih menggunakan analisis konvensional atau lama, sehingga memerlukan tenaga yang besar, sering tidak akurat, tidak dapat mendeteksi pada kadar rendah, seperti ppm. Contohnya seperti beberapa kromatografi yang kita fungsikan sebagai analisis. Contohnya kita mau menganalisis kadar pangan, atau biasa disebut dengan HPLC analisis, HPLC analisis. Itu biasa digunakan untuk menganalisis kadar-kadar pangan. Contohnya apa? Contohnya teman-teman yang bekerja di Badan Pengawasan Obat dan Makanan, itu mereka selalu menganalisis nih menggunakan kromatografi. Salah satunya adalah salah satu jenis kromatografi ya, High Performance Liquid Chromatography, HPLC. Nah, di mana dalam HPLC itu ada satu kolom yang disebut dengan pemisahan kromatografi. Itu digunakan untuk mengetahui kadar atau kandungan pangan tertentu yang memang boleh beredar dengan komposisi tertentu. Contohnya mungkin di sini ada zat pewarnanya, atau mungkin ada bahan-bahan tambahan, mungkin bahan pengawet. Tentunya bahan pengawet dan zat warna itu tentunya ada komposisinya. Oh, berapa yang boleh digunakan, sebatas seambang batas mana yang boleh digunakan dalam makanan. Selain itu, ada beberapa bahan-bahan makanan juga yang sudah tidak boleh dipakai. Contohnya seperti boraks, pembuatannya ketika kita membuat bakso, itu sebenarnya sudah nggak boleh dipakai seperti mungkin boraks, apalagi jenis-jenis logam-logam yang lain ya, itu tentunya nggak boleh. Ini aja yang dulu nenek moyang kita atau orang-orang tua kita dulu sering memakai dan sekarang nggak boleh. Nah, itu bisa dianalisis. Kita injekkan sampelnya, standarnya, kemudian nanti kita lihat. Ketika dalam analisis kurvanya itu menunjukkan adanya boraks, oh berarti dalam kandungan makanan ini bisa juga terdapat adanya senyawa boraks. Biasanya digunakan untuk pembuatan mie, bakso supaya dia kenyal ya, supaya dia kenyal. Sebenarnya itu sudah dilarang. Selain itu ada juga mungkin ketika kita bicara tentang jajanan anak-anak yang mungkin beredar banyak di depan-depan sekolah, ketika kita waktu SD ada yang disebut dengan pemanis buatan ya, pemanis sintesis, itu juga sudah tidak boleh beredar sebenarnya. Seperti contoh sari manis. Siapa teman-teman di sini yang tahu sari manis? Adik-adik, ada yang tahu sari manis atau ada yang pernah coba merasakannya? Saya Pak sari manis. Pernah ya? Langsung ya, radang, apalagi Pak. Dulu waktu. Langsung radang. Ya betul. Betul. Nah itu sebenarnya sudah tidak boleh itu. Makanya bahaya sekali ketika kita anak-anak dikasih uang jajan, dibekali jajan dan tidak dibekali pengetahuan itu kan, boleh jajan di mana saja. Nah pulang-pulang kasihan anak-anak radang. Biasanya seperti itu. Karena kalian juga mungkin pernah merasakan itu kan. Kalau zaman saya dulu lebih parah lagi. Ketika wah jajannya sembarang, dulu itu kan masih belum tahu hal-hal
seperti itu kan mungkin pedagang-pedagang juga belum dilarang, dan juga mungkin waktu itu pengawasan BPOM belum terlalu ketat, sehingga bahan-bahan seperti itu sangat banyak beredar, entah itu untuk proses pembuatan lilin es itu ya, es lilin itu, atau mungkin juga minuman-minuman teh sari manis dan segala macam yang dijual-jual di mamang-mamang di pinggir-pinggir jalan itu. Nah, analisis konvensional ini memang membutuhkan sampel yang banyak, dan juga terkadang kalau kadarnya itu sedikit dia tidak akan terdeteksi. Tapi ada beberapa kromatografi yang teknik tinggi ya, itu mampu untuk menganalisis walaupun komposisinya sangat sedikit. Contoh mungkin di sini, mohon maaf ya bagi teman-teman yang non muslim, contohnya mungkin ada sedikit disisipi lemak babi di dalamnya. Karena memang itu lemak itu memang enak ya bagi orang-orang tertentu yang memang menyukai itu, karena memang dia lebih gurih, mungkin lebih apa, dan gurihnya itu bukan menggunakan MSG, itu memang lebih enak, dan juga mungkin lebih kentalnya karena lemak itu kan lemak jenuh yang bagus ya sebenarnya dari situ. Nah, sedangkan itu untuk teman-teman yang beragama Islam itu sangat tidak dianjurkan, bahkan mungkin sampai diharamkan gitu ya. Karena diharamkan itu, maka perlulah kita menganalisis kandungan makanan-makanan tertentu yang ada di yang ada kandungan lemak babinya, atau mungkin turunan-turunan dari lemak babinya. Contohnya mungkin apa? Contohnya dulu pernah sempat beredar ya, yang es krim apa itu ya, yang katanya ada lemak babinya. Magnum, Pak. Magnum ya, betul sekali. Es krim Magnum. Nah, itu dari es krim Magnum tuh dulu pernah ada yang mendeteksi dulu dari BPOM, katanya itu ada lemak babinya. Tapi untuk yang sekarang katanya sih, yang sekarang sudah beredar itu sudah diperbaharui, dibuat lagi, katanya nggak menggunakan lemak itu. Dan itu bisa dianalisis dengan teknik metode kromatografi. Oke, kemudian kita berbicara tentang sejarah kromatografi. Sejarah kromatografi ini pertama kali digunakan untuk memisahkan zat warna kromen ya dalam tanaman. Kan kita tahu bersama bahwa zat warna kita ini kan selain hasil sintesis ada juga yang dari alam ya. Contohnya ketika kita mau menggunakan zat warna kuning pada makanan, kita banyak mengambil dari kurkuma ya, dari kunyit ya, dari kunyit kuning. Ketika kita mau mencari warna merah, kita banyak mengambil dari tanaman secang. Di sini siapa yang tahu tanaman secang? Tahu, Pak. Di sini ada nggak ya? Susah, Pak, dicarinya. Itu kalau di Jawa banyak banget itu pohonnya. Bahkan kayak ada di tetangga saya itu, dia punya pohonnya memang khusus untuk itu. Jadi kita hanya ngambil kulitnya secuil aja itu, habis itu direbus, merah sekali tuh dandangnya. Jadi kebanyakan kami kalau di sana itu secang itu di daerah Jawa itu, secang itu dibagi untuk salah satu pewarna yang kemudian kita kan buat, kalau orang Sulawesi bilang saraba atau apa gitu kan, susu tapi nanti dicampur dengan jahe gitu. Kalau di sana justru malah jahe, wedang jahe ya mereka bilang, supaya ada warnanya. Wedang jahe itu kan nggak kelihatan, nggak begitu menarik ya warnanya ya. Nah itu biasanya tuh kalau di sana itu di daerah Jawa khususnya ya, dia campur dengan itu secang itu. Jadi merahnya itu bagus, rasanya panasnya panas jahe. Dia tidak mempengaruhi rasa secang itu, cuman mempengaruhi warna. Berikutnya untuk warna hijau biasa ya. Bapak, mohon maaf saya potong, tapi PPT-nya nggak gerak, Pak. Sekarang bicara tentang sejarah bukan? Di sini masih yang tadi yang pertemuan tiga kromatografi, Pak. Mohon maaf. Kenapa tidak sampaikan dari tadi?